aku bakalan unboxing paket aku. Di sini aku beli blender kapsul. Pengemasannya udah bagus banget, di situ ada tulisannya jangan dibanting. Kemudian di dalamnya ada bubble wrap karena ini blender ya, sangat rentan banget untuk pecah. Walaupun bukan dari kaca tapi ini harus di bubble wrap. Blendernya ini aku beli dari merek Tami, buatannya dari China dan ukurannya mini ya, ukurannya sedang ya, standar untuk chopper. Di sini kita bakalan buka, di dalamnya itu ada motor atau mesinnya, kemudian ada cup, ada penutup, ada pisau dan juga ada buku panduan. Dan kalian bisa lihat di sini ini tuh udah bisa dipakai untuk buat giling bumbu, giling daging. Terus juga ada bisa buat giling sayur dan es krim. Kalau kalian mau buat perkedel gitu, itu kan perlu tuh digiling kan, dihalusin kentangnya. Kalian bisa pakai ini gitu. Kalau aku sih sebenarnya beli ini untuk tujuannya untuk blender bumbu ya. Karena kan aku pengen cepet gitu ya. Kalau kita lagi mau kerja gitu kan, kita mau makan kan kita harus masak. Jadi kita daripada ngulek kelamaan, mending pakai blender kan cepat gitu. Jadi aku beli ini dan harganya lumayan murah. Makanya aku juga mau coba, penasaran kayak apa blender murah ini, makanya aku juga sharing ke kalian. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa tonton ini dulu sebelum kalian beli. Nanti kalau kalian tertarik dan sesuai dengan ekspektasi kalian, sesuai dengan harganya, ya kalian silahkan beli. Tapi kalau kalian kira ini murah dan kualitasnya juga kurang bagus atau kualitasnya bagus, ya sesuai dengan standar kalian ya. Kalian kan punya standar masing-masing untuk blender. Karena kalau aku sih belum pernah punya blender di kosan aku, jadi makanya aku ya ini pertama kali. Menurut aku ini udah bagus, udah bisa ngeblender bumbu. Di dalam buku panduannya sudah lengkap banget. Di sini ada tata cara penggunaan dan juga ada peringatannya apa-apa aja yang nggak boleh dilakuin gitu. Di sini tuh udah tertera, udah lengkap banget. Mudah banget sih kalau kalian mau beli, terus kalian baca buku panduannya, kalian pasti udah bisa lah ya. Nggak perlu aku jelasin juga, kalian juga sebenarnya udah bisa. Cuman aku mau sharing aja di sini beberapa peringatan yang nggak boleh dilakuin gitu ya, yang harusnya dihindarin. Jadi harus dalam keadaan kering. Jadi wadahnya, mesinnya harus kering ya. Wadahnya itu nggak boleh basah. Jadi kalau dicuci, kalian keringin dulu atau kalian lap pakai tisu gitu. Jadi harus kering gitu, jangan sampai basah atau licin. Penggunaannya juga sangat mudah kan, tinggal kalian masukin makanan atau bahan-bahan yang ingin kalian blender, kalian rakit wadah, tutup dan mesinnya. Kemudian kalian tekan tombol yang di atas, yang tombol startnya, kalian tekan aja, nanti bakalan menggiling sendiri dia nanti. Nah, nanti dia itu bakalan bergetar. Jadi kalau kita tekan, nah itu nanti bakal getar banget. Dan kalian jangan panik, itu memang udah di buku panduannya udah ada tulisannya ya, udah ada petunjuknya kalau di situ tuh memang bakalan bergetar. Jadi kalian nggak perlu ketakutan, nggak perlu takut dan nggak perlu panik karena memang udah didesain seperti itu. Apalagi kalau kalian giling atau kalian ngeblender es batu, itu kan keras tuh ya. Kalau kalian getar kayak gitu terus kalian takut, nggak usah takut, kalian tekannya agak kuat ya. Jadi dianya ketekan, nggak geser-geser gitu. Kalau geser-geser kan takutnya nanti malah jatuh atau tumpah gitu kan. Jadi kalian press, kalian tekan, bener-bener kalian tekan. Jadi dianya nggak geser-geser gitu. Itu bakal ngurangin getaran yang ada di mesin blender kita gitu. Dan kalau dibilang ini bagus atau enggak, aku bilang ini bagus. Dengan ukuran harga segitu ini bagus banget. Udah sangat membantu saat kita masak, udah bisa dipakai untuk ngebuat bumbu, jadi nggak capek lagi kitanya ya kan ya. Aku mau praktekin untuk giling bumbu cabai, bawang merah, bawang putih. Nggak aku iris, langsung aja aku blender tanpa adanya air. Kayak gimana dianya ya, perhatiin ya teman-teman. Nah ini hasilnya kayak gini. Ini aku mau buat tumis mie ya. Memang aku sengaja kayak gini aja teman-teman. Nah kayak gini, ini udah lembut, udah menurut aku udah lembut sih kalau untuk buat mie tumis. Nah kalau kalian mau lembut banget,
kalian bisa tambahin air sedikit aja atau kalian tambahin minyak. Dia kebantu gitu, ngeblendernya kebantu, nggak terlalu kering gitu. Jadi kalian tambahin minyak. Kalau saran aku sih minyak aja sih daripada air, kan ini nantinya nggak garing-garing ya bumbunya. Jadi kalian tambahin minyak sedikit. Terus untuk meminimalisir atau untuk menghemat, kalian juga bisa iris bawang merah, bawang putihnya kalian iris-iris kecil gitu, terus kalian blender. Jadi itu kan mengurangi kinerja blendernya juga kan. Ya udah, kita move on dari blender tadi. Kita masak dulu, kita mau buat mie tumis. Jadi bumbu-bumbu yang udah kita blender tadi kita tumis bareng sama garam, bareng sama Royco. Oh ya teman-teman, kalau kalian ngeblender, saran aku jangan pakai garam. Jadi garamnya itu jangan dimasukin langsung ke dalam blendernya, karena takutnya nanti malah pisaunya itu bakal jadi lebih cepat berkarat gitu loh. Nah makanya kalian kalau ngeblender pisahin aja, garamnya jangan dimasukin. Nanti aja waktu kita masak baru kalian masukin garam. Aku mau buat mie tumis pakai telur. Ini telurnya aku pakai telur ayam 2 ya teman-teman, biar lebih banyak gitu, karena aku pakainya mie sukses isi 2. Jadi kalau mie-nya 2, telurnya juga 2. Nah kalian masak telurnya ya, kalian pisahin gitu, kalian agak pinggirin bumbu-bumbunya biar nggak kecampur sama telurnya. Nah kalau sudah telurnya udah agak matang, udah ngegumpal, nah itu baru kalian bisa mixing. Nah baru kalian masukin mie yang udah direbus ya. Dimasukin dan kalian oseng-oseng. Nah ini dia nih, bungkusnya kayak gini. Aku pakai mie sukses isi 2 yang goreng ya, bukan yang kuah. Kalau udah rata baru kalian masukin bumbu-bumbu yang bawaan ya, bumbu-bumbu bawaan dari mie sukses isi 2. Barulah yang terakhir kalian masukin bumbu yang kriuk. Yang kriuknya baru kalian masukin terakhiran, biar dia masih kriuk ya, waktu kita makan masih kriuk-kriuk gitu. Kalau kalian suka sawi, kalian bisa tambahin sawi ya. Tadi kalian masak bareng sama telur, kalian masukin sawinya. Kalau ditambah sama sawi sih lebih enak ya, karena kan itu udah sehat, baik juga, sayur gitu kan. Jadi walaupun makan mie tapi masih tetap sehat karena masih dibarengin sama sawi dan sayur-sayuran yang lain gitu. Itu tadi ya teman-teman sharing aku kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.